Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Ashmawi yang dikarang oleh Syekh Abdullah Ibn al-Imam al-Fadil Syekh Al-Ashmawi. Kitab ini membahas tentang ilmu nahu yang beliau syarah dari kitab Matan al-Ajurumiyah. Kita langsung saja dari muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlihi wa khafada ahlal ma'siyati wal ghaflati bi'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man nasabahu Allahu lirrisalatil 'ammah wa ala alihi wa ashabihi alladhi taba'uhu haraban wa salaman ma'a ibtila'i qulubihim bil mahabbati tammah. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat ahli taat bifadlihi dengan keutamaannya, keutamaan dari Allah. Wa khafada ahlal ma'siyati, dan Allah merendahkan, menjatuhkan ahli maksiat, para ahli maksiat dan para ahli lalai, orang yang lalai, bi'adlihi, dengan keadilannya. Jadi Allah mengangkat orang yang taat dengan keutamaannya dan merendahkan, menghinakan ahli maksiat dan orang yang lalai dengan keadilannya. Allah tidak zalim terhadap hambanya. Kenapa Allah hukum? Karena keadilannya, agar hamba itu tidak lalai dan tidak mengulangi kemaksiatan itu lagi. Wassalatu wassalam, salawat serta salam, ala man nasabahu Allahu lirrisalatil 'ammah. Salawat serta salam atas orang yang Allah berikan risalah umum kepadanya. Wa ala alihi. Siapa yang dimaksud yang Allah berikan risalah umum? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi. Keselamatan, salawat dan salam tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabatnya, alladzina taba'uh, yang mereka mengikuti, haraban wa salaman, ketika beliau perang, sahabat selalu mengikuti beliau, wasalaman, dan semoga keselamatan, ma'abtila'i qulubihim, keselamatan dari cobaan hati mereka, bil mahabbati tammah, bil mahabbah at-tammah, yaitu hati mereka penuh dengan kasih sayang, kecintaan yang sempurna kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du,
Dan setelah itu, fayaqulul abdul fakir, berkatalah hamba yang butuh kepada al-murtaji, yang butuh min rabbihi, dari Tuhannya, ghafaraz ghafaral masawi, ampunan terhadap dosa-dosa. Siapa yang dimaksud? Ini pengarang kitab Ashmawi, yaitu Abdullah ibn al-Imam al-Fadil Asy-Syaikh, yang dikenal dengan Asy-Syaikh al-Ashmawi. Hadhihi thamaratun, ini adalah buah, iktataf iktatafatha, yang buah itu dipetik, min riyadil nuhat, dari kebun-kebunnya para ulama nahwu, al-afadil, yang utama, allafatha hasyata ala matnil ajurumiyah, yang disusun dan dijadikan hasyah terhadap kitab matan ajurumiyah. Ja'altuha lil qasirina mithli min dawil fahmil atil, yang dimana kata beliau, aku menjadikan kitab hasyah ini lil qasirin, untuk orang-orang yang pendek akalnya seperti aku. Masya Allah, inilah kerendahan, ketawaduan seorang ulama, yaitu Syekh Al-Ashmawi. Min dawil fahmil atil, dari orang-orang yang memahami, yang kepahamannya al-atil, yang sederhana, yang kosong. Wallaha as'alul ikhlasa, dan aku memohon kepada Allah semoga hati ini ikhlas, wat taufiq, dan Allah berikan kita taufik, wal hidayati, dan hidayah, ila suluki aqwami tariqin, kepada jalan aqwamit tariq, jalan yang kokoh, yaitu jalan tauhid, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqul, lalu aku katakan, qauluhu al-kalamu, yaitu pembahasan perkataannya dalam matan, yaitu al-kalam. Dimulai dengan al-kalam. Bada abihil musannif, musannif memulainya dengan kalam, li'annahu al-maqsud bidzat, yaitu maksudnya kalam adalah bidzat, dengan zat, wa li'annahu alladhi yaqa'u bihil tafahum wat takhatub bi khilafil kalimah, karena kalam itu yaqa'u, jatuh padanya, terletak dengannya, at-tafahum, pemahaman-pemahaman, wat takhatub, dan orang yang lain, orang yang dikhitab, bi khilafil kalimah, berbeda dengan kata kalimah. Jadi kalam itu, kenapa menggunakan kata kalam? Karena tujuannya adalah langsung kepada pemahaman dan kepada orang yang dilawan bicara. Berbeda dengan kalimah. Wa innama sadara biha ba'dun nuhati nazaran ila kaunihi juz'un, wal juz'u muqaddamun 'alal kulli tab'an.
Dan sebagian ahli nuhat, ahli nahu mengambil biha al-kalimah nazoron, hal keadaannya itu nazoron, sesuai dengan kondisi ila kauniha, keadaannya juz'un, adalah bagian kalimat itu adalah bagian dari kalam. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull, dan sebagian itu didahulukan atas yang umum atau keseluruhan. Toba'an itu terjadi. Faqaddama wad'an wal kalamu bi fathil kaf lughatan kullu ma afada min kitabin aw isyaratin aw aqdin aw nusabin aw lisani halin wastilahan ma tarakaba min kalimatain wa afada kazaidun qa'imun fa innahu tarakaba min kalimatain al-ula wa zaidun ats-tsaniyatu qa'imun wa afada thubutul qiyam li zaidin wal kalamu bid-dhamm wal kalamu bid-dhamm al-ardi lis-su'bah wal kalam bi kasril kaf al-jarahat yuqalu fulanun bihi kalam ay jarahat wal kalamu 'inda al-fuqaha kullu ma abtala as-salah min harfin muhibbin kaqi min al-wiqayah wa'i min al-wi'ayah aw harfain wa in lam yafhama kalimun wa indal mutakallimin ibaratin 'anil ma'na al-qadim al-qa'im bidzatihi ta'ala wa indal usuliyyin huwa al-lafzul munazzal 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walil i'jazi bi aqsari suratin minhu al-muta'addid bitilawatih. Ya, kita lanjut. Di sini dijelaskan perbedaan makna karena perbedaan baris atau harokat. Yang pertama, al-kalam bi fathil kaf. Kafnya berbaris atas. Lughatan secara bahasa kullu ma afada min kitabah. Setiap apa yang berfaedah dari bentuk tulisan atau isyarat atau ikatan atau bentuk nusab. Ada isyarat, tulisan, ikatan, gundukan, au lisanin atau lisan hal. Secara istilah, kalam itu adalah ma tarakaba min kalimatain, kata yang tersusun dari dua kalimat, wa afada, dan berfaedah, seperti Zaidun qa'imun. Seperti Zaidun qa'imun. Zaidun satu kata, satu kalimat, qa'imun satu kata. Kalau digabung itu namanya kalam menurut istilah. Kalam itu adalah susunan dari dua kata yang memberikan faedah. Fa innahu tarakaba min kalimatain. Zaidun qa'imun itu disusun dari dua kata. Fal ula Zaidun, yang pertama Zaid, wa tsaniyah qa'imun, yang kedua itu qa'imun, wa afada thubutul qiyam, dan faedahnya adalah membuat Zaid itu berdiri. Sedangkan al-kulam, kata kulam
Berbeda maknanya dengan kalam. Kalau kita mengatakan al-kulamu, itu bermakna al-ardu subah, yaitu bumi yang yang kering, yang tandus, yang keras. Wal kilam, sedangkan kalau diharokatkan dengan kasroh, al kilam bermakna al jarohat, luka. Yuqalu, contohnya fulanun bihi kulam, orang itu, si fulan itu, bihi kulam, dia menderita luka-luka. Wal kalam, sedangkan kalam menurut definisi para ahli fikih, yaitu kullu ma abatala shalah, semua apa atau setiap apa yang membatalkan salat. Min harfin mufhimin, dari huruf yang difahami. Kaqi, seperti satu huruf tapi membatalkan salat, seperti qi. Apa tiki? Minal wiqayah, yaitu jaga, menjaga. Wa'i, wi'ayah, memelihara. Atau dua huruf, wa illam yufhama, sekalipun tidak dipahami. Wa kulam, kalam wa indal mutakallimi ibaratin anil ma'nal qadim. Kalam menurut ahli mutakallimin, ahli filsafat, ibaratun anil ma'nal qadim, satu gambaran dari makna qadim, makna yang sudah lampau, berlalu. Al-qaim, yang berdiri, bidzatihi, dan zatnya Allah Ta'ala. Menurut ahli tauhid, ahli mutakallim, ahli tauhid ya, bukan ahli filsafat, ahli tauhid, ahli akidah, ibaratun anil ma'nal qadim adalah suatu kata gambaran dari makna yang sudah terdahulu, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Wa indal usuliyin huwa lafzul munazzal an Muhammad, di kalangan usuliyin adalah kata yang diturunkan, kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lil ijazi bi aqsari suratin minhu al muta'abbad bitalawatih, yaitu kalimatnya yang ijaz, yang penuh mukjizat, bi aqsar suratin, dengan surahnya yang ringkas, minhu al muta'abbad bitilawatih, dan membacanya adalah bentuk dari beribadah kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Besok kita lanjut dengan pembahasan al-lafzu.